Selamat malam, Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam saat teduh. Kita bangun ibadah keluarga kita dan kita mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus hari Advent. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus hari Advent kami lakukan pada hari ini dengan mengaku bahwa di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra bersama dengan saudara-saudara semua hari ini. Amin. Marilah kita bersama-sama muliakan nama Tuhan. KPJ nomor 38 kita nyanyikan 2 kali. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang mendasari ibadah keluarga dan sekaligus persiapan perjamuan kudus hari Advent hari ini, kita bersama-sama akan membaca di dalam Injil Markus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Namun sebelumnya kita bersama masuk dalam saat teduh untuk kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama mensyukuri akan rahmat-Mu yang begitu luar biasa, yang senantiasa Engkau curahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur bila kami mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri di dalam kami memasuki sakramen perjamuan kudus hari Advent. Kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami masih bisa bersekutu untuk membangun ibadah keluarga dan juga persiapan perjamuan kudus. Tuhan, ampuni terlebih dahulu semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan membersihkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga sabda Tuhan boleh kami terima untuk kami simpan dan kami hayati dalam hidup setiap hari. Bapa, Engkau berikan pengertian buat kami untuk tidak hanya membaca dan merenungkan saja, tetapi biarlah kami bisa hidup di dalam firman
Tuhan setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ada di dalam Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Demikianlah sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, kemudian menyimpan, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak jarang jalan-jalan raya yang biasa kita lewati, tiba-tiba kita lihat penuh dengan penjagaan polisi dengan ketat di beberapa titik. Nah, kalau sudah begini biasanya pasti jalan yang dipersiapkan harus steril karena ada pejabat penting yang akan melewati jalan itu. Nah, sesaat kemudian ada mobil pengawal pejabat lengkap dengan sirine nyaring yang melaju sigap di depan mobil pejabat tersebut. Tetapi mata orang banyak itu tertuju kepada mobil di belakang mobil pengawal. Karena yang dinanti itu justru malah kedatangan pejabatnya, bukan pengawalnya. Nah, demikian juga ketika sudah sampai di lokasi yang dituju, sambutan antusias masyarakat tidak diberikan kepada pengawal pejabat, tetapi diberikan kepada pejabat yang datang. Meskipun sepanjang perjalanan, pengawal ini lebih dulu datang di depan pejabat, tapi ia hanya mempersiapkan jalan yang dilalui pejabat itu. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita memahami peranan Yohanes Pembaptis di dalam bacaan kita hari ini. Yohanes Pembaptis pun mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, sirine yang dibunyikan oleh Yohanes Pembaptis di sini adalah ayat yang keempat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sirine yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ini meneriakkan seruan bagi semua orang yang menanti-nantikan kehadiran seorang juru selamat, supaya mau terlebih dahulu bertobat. Ya, pertobatan bukan terpusat pada dosa yang diklarifikasikan oleh dunia ini, bahwa ini dosa dan itu bukan. Sebab
Menurut dunia, kita mungkin sudah merasa baik, merasa benar. Tetapi ternyata menurut Tuhan berbeda. Meskipun dunia melihat hidup kita baik, sebenarnya kita pun perlu bertobat untuk mempersiapkan diri menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua merasa tidak pernah melakukan dosa yang kita anggap besar. Tetapi apakah demikian bahwa hidup kita ini sudah sepenuhnya layak bagi kemuliaan nama Tuhan? Atau masih memikirkan kepentingan diri sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, masa Advent yang sudah kita nikmati, kita alami, ini adalah masa persiapan bagi kita semua untuk diam sejenak, merenungkan, mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita. Dan mari kita secara pribadi mau berubah, hidup dalam pertobatan. Tidak perlu menunggu berbuat dosa dulu baru bertobat. Tetapi pertobatan berlaku secara kontinu setiap hari, setiap saat. Apa yang dimaksud kita perlu setiap saat, setiap hari bertobat? Kita perlu bertobat untuk memulihkan jiwa kita, menerima kehadiran Kristus ke dunia ini yang sebentar lagi kita alami dalam panggilan dan undangan sakramen perjamuan kudus hari Advent. Kita perlu membunyikan sirine untuk diri sendiri dan juga untuk semua orang. Sebagai pengingat bahwa hidup ini haruslah senantiasa hanya untuk Tuhan. Sebagai apapun kita berperan di dunia ini. Salah, keliru, itu manusiawi, wajar. Tetapi berkeras hati, mempertahankan kesalahan apalagi dosa, sama seperti membentuk karakter kita untuk menjadi orang yang jahat. Tuhan datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Maka marilah kita siapkan diri kita untuk menyambut kehadirannya dalam undangan peristiwa sakramen perjamuan kudus hari Advent. Kita sucikan diri kita, pikiran, dan hati kita, sehingga kita selalu siap menerima kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama naikkan pujian KPJ nomor 214 bait 2 dan 3. Kita nyanyikan sambil kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Yeah.
Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas sabdamu yang mengingatkan kami untuk kami mempersiapkan diri di dalam menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kami, terutama undangan Tuhan dalam peristiwa sakramen perjamuan kudus hari Advent. Tuhan, Engkau berikan kemampuan buat kami untuk terus kami hidup berkenan di hadapan-Mu melalui tutur kata sampai pemikiran dan tingkah laku kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam firman-Mu. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai wujud rasa syukur, hormat, dan terima kasih kami kepadamu. Tuhan berkenan menerima persembahan kami dan memberkati, sehingga benar-benar persembahan ini bisa dijadikan untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menderita karena korban COVID-19. Tuhan berikan mereka penghiburan, Tuhan berikan mereka pengharapan, sekaligus juga kesembuhan bagi yang sakit. Bapa, kami serahkan juga setiap upaya pemerintah untuk membersihkan diri hidup di negara ini bebas COVID. Apapun yang dilakukan ya Bapa, kami ingin Tuhan selalu berkarya dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh umat Tuhan yang ada di wilayah Majelis Daerah Malang 1, jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, mereka senantiasa ingin sekali untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka secara pribadi dan masing-masing keluarga. Engkau menyehatkan badan mereka, menguatkan sekaligus memberikan iman untuk tetap hidup, memiliki pengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, demikian seru doa syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama akhiri ibadah ini dengan kita menyanyi KPJ nomor 434 bait yang pertama. Mari kita serahkan hidup kita dalam berkat Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Hidup yang berkelimpahan damai sejahtera, penuh kasih karunia di dalam kuasa Allah Bapa dan cinta kasih serta keselamatan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra serta persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan dan pengharapan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.